Nah, di sini kami dari Prodi PJKR, yaitu selaku kami bertiga. Dalam pemateri ini kami memperkenalkan diri dulu. Kamil. Perkenalkan, nama saya Adila Padilla. Dan saya Rahmat Hidayat. Saya Daniel Betanius. Nah, di sini kami akan memasuki penjelasan materi yang pertama, yaitu permainan tradisional, olahraga tradisional. Olahraga tradisional belincar yang berasal dari Kalimantan Timur. Ya, selamat pagi. Di sini saya akan membuat alat untuk permainan belincar yang berasal dari Kalimantan Timur. Untuk alat-alat yang kami gunakan dan bahan-bahannya ada kertas bekas 3, 4, 5, 6. Di sini ada 7 lembar kertas bekas. Ini ada plester, lagi sampah plastik. Kami mencari di pinggir jalan dulu. Ini juga sampah plastik yang akan digunakan sebagai alat, sebagai undas dalam permainan belincar. Di sini ada alat yang sudah jadi yang kami temukan di lapangan Prodi, dan yaitu keramik pecahan untuk sebagai undas untuk dilempar. Pertama kita akan membuat undasnya menggunakan sampah plastik ini yang akan diplester saja. Ini dia. Sini kita plester. Ini sebagai undas sudah jadi untuk dilemparkan, tapi yang dua ini karena plastik mereka lebih ringan. Ini akan kami gunakan nanti, mungkin akan tetap menggunakan yang kami karena lebih berat dan nyaman untuk dilempar. Ini hanya untuk sebagai alat modifikasi. Jika tidak ada kami bisa menggunakan
sasaran. Lanjut ke kertas yang lain, lakukan dengan cara yang sama. Lanjutkan dengan cara yang sama, kita ulangi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi ada 6 untuk target yang kita di sini menggunakan kertas. Lalu ada undasnya dari sampah plastik, dan ada dari keramik. Nah, itu dia untuk cara pembuatan alat. Kita gunakan hanya ini saja. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang permainan balincar. Permainan balincar ini berasal dari Kalimantan Timur. Di daerah Kalimantan Timur ada sebuah permainan tradisional, yaitu bernama permainan balincar. Nah, jadi balincar ini dia itu disebut oleh masyarakat Bulungan sebuah permainan melontar benda pipih seperti daun dan juga kertas-kertas bekas. Nah, jadi permainan ini biasanya dimainkan di perdesaan hingga menyebar ke perkotaan. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu pemain. Jadi permainan balincar ini bisa dimainkan 2 atau 6 orang. Hal itu bergantung dari sifat permainan, individu atau kelompok. Nah, apabila pemain hanya 2 orang atau berjumlah ganjil, maka permainan bersifat individual. Sedangkan apabila pemain berjumlah 4 atau 6 orang, itu genap, maka pemain bersifat kelompok. Pada umumnya permainan ini dilakukan oleh laki-laki yang berumur 5 hingga 15 tahun, 5 sampai 15 tahun. Nah, begitu. Namun apabila ada perempuan yang ingin bermain, maka ia akan menggabungkan diri dengan kaum laki-laki. Apabila jumlah perempuannya lebih dari 1 orang, mereka dapat membentuk sebuah kelompok sendiri. Jadi misal perempuan ini ada banyak, jadi mereka bisa dijadiin satu kelompok dalam permainan balincar. Jadi begitu. Itu penjelasan tentang permainan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang tempat permainan. Nah, jadi tempat permainan ini bisa dilakukan di halaman rumah, di depan rumah, bisa juga di lapangan. Tapi lebih baik di lapangan karena lebih luas. Nah, jadi permainan belincar ini, di dalam arena permainan tersebut akan dibuat sebuah bujur sangkar dengan sisinya kiri-kiri 60 cm, atau dibuat sebuah lingkaran untuk menaruh
dam-dam atau bisa disebut dengan taruhan. Kemudian dibuat sebuah garis anjak atau garis tempat para pemain melempar kebot atau undas. Kalau di dalam bahasa Dayaknya itu disebut dengan undas. Yang jarak pelempar itu jaraknya 5-10 langkah dari tempat menaruh dam-dam atau taruhan tadi. Jadi jarak melempar itu 5-10 langkah. Nah, sekarang saya lanjut menjelaskan yaitu tentang peraturan permainan belincar. Jadi di dalam peraturan permainan belincar itu sangat mudah ya. Kenapa saya bilang mudah? Nah, karena permainan ini hanya melempar kebot ke arah dam-dam atau taruhan di dalam kotak atau di lingkaran. Nah, jadi permainan ini jika seseorang lebih banyak dapat dam-dam atau taruhan yang di dalam lingkaran tadi lebih banyak dari lawan, jadi dia bisa disebut pemenang dalam permainan belincar. Lanjut ke peraturan yang pertama dalam permainan belincar. Apabila lontaran tidak berhasil mengenai sasaran atau dam-dam, maka pelontar memberi kesempatan kepada pemain lain untuk melontar. Jadi itu peraturan yang pertama. Nah, lanjut ke aturan yang kedua. Lontaran dianggap sah jika pemain berada di garis anjak yang 5-10 meter dari jarak dam-dam atau jarak taruhan. Jadi pemain dianggap sah dalam melontar. Lanjut ke aturan yang ketiga, yaitu jika pelontar melontarkan lontarannya tadi mengenai dam-dam atau taruhan, jadi undas atau lontarannya ini berada di luar garis bersama dam-dam atau taruhan tadi, maka dia disebut berhak mendapatkan taruhan dan juga bisa diberi kesempatan untuk melontar lagi. Jadi seperti itu aturan yang ketiga. Jadi di dalam aturan permainan belincar itu cuman ada 3 aturannya. Jadi seperti itu. Lanjut ke jalannya permainan. Nah, jadi jalannya permainan ini yaitu sebelum permainan dimulai, maka pemain wajib menggunakan suit atau gunting batu kertas. Nah, mengapa kita menggunakan suit atau gunting batu kertas? Karena dengan begitu kita bisa menentukan yaitu pemain yang pertama melontar, atau yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang keenam, yang terakhir. Jadi ditentukan oleh yang menang suit itu yang pertama melontar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya pemain pertama akan melontarkan kebot ke arah dam-dam yang di dalam lingkaran. Selanjutnya yaitu cara melontar kebot. Cara melontar kebot adalah berdiri di belakang garis anjak. Selanjutnya tangan yang menggenggam kebot diangkat. Selanjutnya dilontar ke arah dam-dam. Jika dam-dam ini keluar, maka seorang pemain berhak mendapatkan dam-dam itu. Dan juga sebaliknya, jika seorang pemain tidak mengenai dam-dam dan dam-dam ini tidak keluar dari lingkaran, maka akan diberi kesempatan kepada pemain lain untuk melontar menuju ke arah dam-dam. Jadi seperti itu. Perkenalkan, nama saya Adila Padilah. Sekarang jadi itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima Nah, kasih. di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional yang belincar. Di sini permainnya adalah melempar pakai benda tipis seperti keramik, dan tempat sasarannya yaitu benda pipih. Bisa kita lihat, kita memakaikan kertas, membuat di dalam garis atau arenanya di tengah.
Nah, di sini peraturan yang pertama dalam permainan belincar ini, kita melempar dari arah garis ke tempat arena yang kita bikin. Jadi kalau yang di sasaran benda pipit tersebut keluar dari garis, bahwa itu bisa disebut dengan poin kita. Sebegitu pula juga bila musuh kita mendapatkan satu, dia juga mendapatkan poin juga. Dan yang pelemparnya ini harus pakai benda-benda yang tipis, seperti keramik, terus seperti yang teman kami edit atau buat ini, yang dari kayu lah, habis itu di plaster. Nah, seperti itulah teman-teman. Dan di sini teman-teman saya akan mempraktekkan permainan belincar ini.
sini kami akan memasuki materi yang kedua, yaitu olahraga masyarakat. Di sini kami pilih tentang olahraga atau lomba lari karung. Nah, lomba lari karung ini adalah permainan yang kompetitif, seperti ya memakai karung, masukkan kaki ke dalam karung, dan tinggi karung pun sepinggang. Nah, permainan ini juga biasanya itu alat dan bahannya tidak terlalu banyak. Kita hanya membutuhkan karung dan membuat star atau garis atau lapangannya buat kita bermain. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sejarah permainan balap karung. Baik, sejarah permainan balap karung. Jadi sejarah permainan balap karung ini diyakini berasal dari masa penjajahan Belanda. Di mana permainan ini diperkenalkan di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pemain balap karung. Pemain balap karung bisa dikategorikan sebagai permainan maupun itu anak-anak, remaja hingga dewasa. Baik itu laki-laki maupun perempuan bisa ikut serta permainan balap karung. Jumlah pemain dalam balap karung bisa 4 hingga 6 orang yang bisa digunakan dalam permainan balap karung. Bisa dalam bentuk kelompok ataupun peranggotaan yang maksimal 2 orang atau perseorangan. Dalam permainan ini yaitu ada juga wasit yang bertugas sebagai jalannya permainan untuk mengetahui siapa pemenang dalam perlombaan. Perlengkapan yang digunakan untuk balap karung yaitu yang terutama tentu yang digunakan yaitu karung. Seperti karung goni, kapur untuk menggaris start dan finish. Bisa juga menggunakan kon. Kalau ada kon bisa dipakai kon untuk garis. Yang ketiga yaitu bendera kecil untuk aba-aba. Jadi di saat mau mulai perlombaan itu harus ada aba-aba menggunakan bendera kecil yang berwarna abu-abu bebas maupun itu warna merah. Yang keempat yaitu peluit. Peluit ini digunakan sebagai mulainya pertandingan. Yang kelima yaitu lapangan. Jadi lapangan dalam permainan karung ini harus luas, karena kalau terlalu kecil itu tidak bisa menggunakan balap karung. Di sini ada juga aturan dalam permainan balap karung. Kenapa permainan balap karung ini dibilang mudah? Karena balap karung ini hanya melompat menggunakan karung. Itu saja. Mereka harus mulai melompat dari garis start hingga sampai garis finish. Siapa yang dulu ke garis finish dia akan dinyatakan menang. Jika permainan ini dilakukan berkelompok, maka ketika pemain sampai garis start, maka dia akan digantikan oleh pemain lain yang di dalam timnya. Pemain yang dinyatakan menang yaitu pemain yang sukses ke garis finish lalu kembali ke garis start dengan waktu yang cepat. Dia akan dianggap seorang tim yang menang dalam permainan lomba balap karung. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara permainan dalam balap karung. Yang pertama, pemain berdiri di belakang garis start atau garis awal. Yang kedua, pemain memasukkan kakinya ke dalam karung yang digunakan untuk permainan lomba karung. Yang ketiga yaitu peluit. Di saat wasit meniup peluit, maka pemain harus bersedia untuk melompat menuju ke garis finish, dari garis start menuju ke garis finish lalu balik lagi ke garis start. Itu ya. Yang keempat yaitu pemain yang cepat dalam lomba balap karung, maka dia akan disebut pemenang dalam lomba balap karung. Oke, baik. Jadi penjelasan dari saya sekian, sampai di sini saja. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu bernama Daniel Betanius. Terima kasih.
Mantap ya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan peraturan dasar dari permainan masyarakat, yaitu balap karung. Untuk peraturan yang pertama, pastinya kita akan menggunakan karung dalam permainan. Posisi peserta pada awalnya akan dimulai dari posisi start. Lalu barang siapa peserta yang terlebih dahulu sampai ke garis finish, maka dia akan menjadi pemenangnya. Lalu aturan yang selanjutnya, peserta tidak boleh keluar dari dalam karung. Jadi kaki harus tetap di dalam karung dan karung harus tetap dipegang oleh peserta. Selanjutnya, pelanggaran seperti keluar dari dalam karung dan mendorong peserta yang lain itu akan membuat peserta itu didiskualifikasi. Sekian, terima kasih.